Strategi penanganan pandemi untuk mencegah terjadinya klaster PTM lebih ke sisi pencegahan, yakni surveillance atau 3T dan pelaksanaan prokes 3M. Demikian dikemukakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan virtual evaluasi PPKM yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden Senin 27 September 2021. Menkes mengatakan beberapa daerah yang menggelar PTM sudah melakukan surveillance untuk evaluasi pelaksanaan aktivitas belajar mengajar itu. Ia mencontohkan DKI Jakarta melakukan sampling dengan tes antigen di 22 sekolah dengan jumlah yang dites mencapai 2.113 orang. Hasilnya ada 66 orang positif COVID-19 atau 3,12% dan 2.047 orang negatif. Selain itu, DKI Jakarta juga melakukan sampling dengan tes PCR sebanyak 24 sekolah dengan jumlah yang dites mencapai 2.134 orang. Hasilnya sebanyak 107 orang positif atau 5,01% dan 2.017 orang negatif. Menkes mengatakan PTM harus dilakukan karena akan ada banyak dampak negatif dalam jangka panjang jika aktivitas ini terus ditunda. Jadi setelah tatap muka dijalankan, diambil beberapa sampling yang paling banyak di DKI Jakarta dan Semarang. Yang menegaskan bahwa masyarakat Indonesia harus belajar hidup dengan COVID-19. Jadi jika ada yang positif akan ditangani. Pemerintah akan menerapkan 4 strategi penemuan kasus COVID-19 dalam PTM, yaitu diagnostik, pelacakan kontak, surveillance, dan respons terhadap outbreak. Untuk surveillance direncanakan 1 kali sebulan atau lebih sering. Terkait sampling ini ditentukan dulu jumlah sekolah yang melakukan PTM di kabupaten kota. Kemudian diambil 10% sekolah untuk disurvei dan ditentukan jumlahnya berdasarkan populasi per kecamatan. Kemudian diambil 30 siswa dan 3 pengajar per sekolah untuk diswab PCR dengan metode full testing. Setelah dites nantinya akan dilihat tingkat penularannya. Jika kurang dari 1%, kontak erat yang positif akan dites dan dikarantina di rumah. Sedangkan PTM tetap berjalan untuk anggota kelas yang tidak terpapar. Untuk hasil positif antara 1 hingga 5%, anggota rombongan belajar akan dites kembali dan dikarantina di rumah. PTM akan berjalan bagi anggota kelas yang tidak terpapar. Sedangkan untuk hasil lebih dari 5%, semua anggota sekolah akan dites dan dikarantina di rumah. Sekolah ditutup dan PTM dihentikan sementara. Yang mengatakan bila sekolah bisa konsisten mengontrol penyebaran virus, nantinya jumlah siswa yang mengikuti PTM akan diperbanyak. Bahkan kemungkinan akan 100% menjalani PTM. Jadi dengan demikian ke depannya semua aktivitas kehidupan baik itu pembelajaran, bekerja, transportasi, pariwisata, dan keagamaan terutama harus memiliki protokol kesehatan dan surveillance yang baik. Dia Dewi Bali Pos melaporkan.